Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rinda, Prodi Teknik Sipil 2008 Universitas Pertamina. Saya sebagai moderator dalam acara Transformer. Sebelum kita mulai, mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa para hadirin yang kami, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Seminar hari ini merupakan seminar yang terakhir dari Transformer 3.0 mengambil tema Developing Soft Skill Through Website dengan materi yang berjudul problem-problem yang biasa terjadi di website-nya. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum terbuka seperti ini sangat penting diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Untuk itu, saya harapkan para hadirin dapat mengikuti acara dengan sebaik-baiknya. Kemudian, saya akan membacakan rundown acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Kak Zahid Muhasabah. Acara yang ketiga, ice breaking. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi. Dan acara yang kelima yaitu sesi foto bersama. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, kita memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh Kak Zahid Muhasabah. Kepada Kak Zahid, kami persilakan.
Sepertinya sinyal Kak Zahid lagi bermasalah, kita tunggu sebentar ya. Tes tes 1 2 3 tes. Selamat datang Kak Zahid. Kak Zahid boleh share screen materinya? Dan udah boleh untuk menyampaikan materi, Kak. Tes tes. Udah dengar? Ya, Kak Zahid udah kedengeran suaranya. Oke oke. Mohon maaf tadi salah teknis. Oke, ini hari terakhir ya. Akhirnya di puncak acara. Ini lebih ke apa materi yang akan disajikan minggu ini tuh lebih ke materi dan sedikit-sedikit uh, praktek gitu. Oke, langsung aja saya presentasikan. Oke, aku buka dulu ya. Bukaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang baru join, kenalkan sama saya Zaid dari CS Ilmu Komputer 2016. Oke, untuk minggu ketiga ini, eh, yang pertama itu ngelanjutin eh, contact from Chef 7 dan widget gitu. Terus masalah apa aja sih di website itu apa aja, terus SAO itu gimana sih gitu, terus keamanan website itu apa aja gitu, terus apa aja yang harus dilakukan, terus maintenance-nya itu kayak gimana, yang profesional itu seperti apa biasanya orang-orang maintain di website tuh, dan biaya membuat website itu berapa gitu, dari yang paling murah dan paling mahal tuh setahun tuh berapa, seperti itu. Oke, langsung aja. Pertama, contact form 7. Jadi aku nerusin yang kemarin. Jadi aku buka dulu cPanelku.
Kemarin kan kita pas praktek kemarin kita bikin, saya bikin website namanya Berita Lucu ya. Nah di sini kan udah juga update plugin yang namanya tadi kontak from Seven tadi. Nah ini gunanya apa? Gunanya itu untuk kalau kalian mau kirim pesan dari orang ini, customer kalian, untuk uh, mau kontak ke adminnya yang punya website, itu kalian punya formnya gitu, kayak Google Form gitu, tapi dia otomatis ngirimnya ke email gitu. Nah, pertama buka, kan udah kemarin kan udah install di plugin, coba buka di kontak. Kalau udah aktif pasti ada kontak di sini. Terus bikin bikin uh, bikin di sini. Aku bikin kontak form 1. Sini tinggal klik aja. Nah, di situ dikasih tahu nih formnya apa aja nih. Di sini ada formnya tuh ada text your name, your email, text your subject, terus text area, uh, your message, terus submit send. Nah ini tuh kayak dia tuh kayak pola gitu kok, kayak kode, yang mana nanti kode ini akan diubah menjadi sebuah form gitu. Nah, kalian bisa tinggal klik-klik aja kalau soal mau nambahin tanggal, bisa mau 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 masukin apapun di sini, tinggal dicoba-coba aja satu-satu seperti itu. Ini contohnya aku pakai bikin subjek aja gitu. Kalau udah tinggal di save aja. Jadi aku formatnya ini, namanya aku tuh ngirim nama aku sendiri, terus emailnya, terus keperluannya apa, terus pesannya apa untuk si admin gitu. Nah, lanjut di message. Nah ini bikin kemana nih email tadi gitu. Terus subjeknya apa, terus ininya, terus bodinya kayak gimana seperti itu. Ini nanti berarti emailnya menuju ke admin zpanel.online gitu. Nah, terus lanjut ke ini pesannya. Jadi ada kayak ada apa ya, validasinya gitu. Kalian bisa ubah validasi ini tuh bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah. Misal kalau pesan itu tersampai tuh berarti apa pas ininya, pesannya apa. Terus kalau tidak sampai berarti apa gitu. Ini banyak sekali logikanya, maksudnya kayak persis ininya, uh, kayak error-errornya yang akan di message-nya, info-info yang akan diberikan, misal kayak fieldnya itu kosong kayak gitu, atau fieldnya terlalu panjang gitu. Nah, itu bisa langsung keluar di sini gitu. Itu aja. Mungkin kalian juga bisa tambahin additional setting, bisa dipelajari di sini di additional setting. Nanti ketika udah bikin tadi, caranya itu adalah tinggal kalian copy aja. Copy aja ini kode ini. Tadi itu di copy kode yang saya upload ini. Nah, ini masuk ke halaman. Jadi aku bikin halaman baru. Laman itu adalah sebuah website statis. Jadi cuma satu link aja, yang isinya cuma itu aja gitu. Dan tidak terdaftar di post gitu. Tadi satu link aja gitu. Nah, di sini linknya tadi aku bikin nama hubungi kami gitu kan judulnya. Langsung aja aku copyin tadi kodenya di sini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya kayak gimana ya.
Ya kan langsung saya, oh ya, setelah itu kan lupaan untuk supaya laman tadi bisa masuk ke dalam website kita harus masukin dulu uh, ke menu. Tuh. Caranya ya tinggal buka menunya, terus tinggal masukin aja hubungi kami, tinggal tambah menu. Nanti dia akan masuk di sini. Karena udah ada, dihapus aja. Oke. Nanti dia akan muncul di sini hubungi kami. Ketika saya klik hubungi kami, nanti dia keluar formnya kayak tadi, your name, your email, subjeknya apa, terus message-nya. Kita coba ya, namanya Zaid, emailnya S SEC. Coba send, udah ke pesan. Kita lihat hasilnya di email. Ini nggak tahu berhasil atau enggak ya. Kita coba dulu aja. Karena belum bikin. Oke. Dulu bentar. Belum ada pesannya karena tadi barusan dibikin. Jadi coba kita hubungin lagi. S. Nah, udah masuk beritanya. Ini dia otomatis dia ngirim pesan ke alamatnya, bisa diisi tadi di itunya, di dashboardnya si kontak tadi, menu kontak tadi, seperti itu untuk yang menu. Untuk yang kontak tadi seperti itu. Oh ya, kalian juga bisa bikin email juga kalau kalian mau di akun kalian, pakai akun yang tadi, tapi ya itu domainnya cuma chatpanel apapun gitu. Chatpanel.online gitu domainnya. Terus dari sini ada yang mau ditanyain tentang kontak. Kalau nggak ada, lanjut ke widget. Jadi lanjut ke widget. Widget itu sebenarnya tuh kayak bokar pasang gitu loh. Kalau misal ada yang tersedia, kan ini ada bokar pasangnya dari template tadi. Template tadi tuh nyediain apa widgetnya. Mereka bisa bikin pencarian, bisa bikin galeri atau audio visual seperti ini, atau kalender. Kalau misal aku mau nambahin kalender ke blogku, tinggal ini aku tinggal dragin ke blog slide bar, berarti dia akan di samping sini.
dia akan muncul di sini. Nah, gitu. Kita coba langsung lihat hasilnya. Hasil keluar tanggalnya, kalendernya di sini, seperti itu. Di sini banyak sekali. Kalau misalnya kalian mau nambah-nambahin misal sponsor gitu, atau mau kalian bisa kalau traffic kalian udah banyak, kalian bisa langsung buka HTML khusus, tinggal masukin kemana gitu di sini. Nah di sini nanti tinggal kalian tinggal kasih kodenya, itu kode untuk ngampilin gambar. Kalau kalian mau sponsorin gambar poster gitu, tinggal taruh aja codingannya di sini seperti itu. Tapi saya nggak ngajarin sih untuk bikin ininya. Coba cari aja di internet tuh ada gitu. Gitu. Terus di sini banyak sekali widget-widgetnya yang bisa digunain. Ya, salah satunya tadi kalender, bisa video juga. Kalau kalian punya video, bisa kalian bisa masukin juga video YouTube gitu. Untuk widget sih cuma ini aja sih gitu. Apa ini aja gitu. Hanya widget itu tersedia hanya di setiap template-nya gitu. Kalau soal kalian punya template ini, dia punya widget yang macam-macam gitu. Misalnya tuh sebuah template itu nyediakan widget yang banyak rupa gitu. Jadi kalian misalnya tuh kalau template yang berbayar gitu, itu yang mahal itu punya widget yang banyak gitu, yang lengkap, yang bisa kalian tinggal gerak-gerakin aja kalau mau bikin apa gitu. Ini kan yang sebelah bisa kalau ditaruh uh, di footer di bawah, jadi dapat carian di bawah gitu. Ini kayak contohnya beda set di sini gitu. Walaupun jelek, kalian bisa berkreasi lah. Gimana bagusnya untuk bikin website, seperti ditaruh di mana letaknya. Dia belajar tentang UX, interface-nya gitu, UI-nya gitu, UI sama UX-nya gitu. User experience-nya seperti apa gitu. Terus untuk widget gini aja sih, mungkin kalian bisa coba-coba sendiri ke depannya. Aku cuma ngasih tahu bahwa ini loh ada fitur namanya widget, yang mana widget itu isinya tuh dari template yang kalian download tadi, yang kalian install gitu. Tinggal mana langsung tinggal di drag aja fiturnya gitu. Seperti itu untuk widget. Dari sini ada yang ditanyain. Dari sini ada yang tanyain. Kalau nggak ada, lanjut ke materi. Jadi materi selanjutnya itu adalah masalah-masalah apa aja yang terjadi dalam website. Ini terutama untuk WordPress gitu. Jadi pertama itu adalah sintak error pada WordPress. Jadi ketika kita mengubah, terutama itu bagian plugin atau tema, kan di tema itu kan sebuah kode gitu, dan kita otak-atik dengan sintak yang tidak tahu, atau salah hapus atau salah menambahkan kekurangan sintak-sintak yang lain, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan akan menjadi error gitu. Jadi bentuknya bisa aneh gitu.
nggak sempurna seperti itu. Dan fungsi-fungsinya bisa aja kayak widget tadi itu nggak akan berfungsi seperti itu. Dan mungkin saja pas saat kita ngupload template-nya yang kita ubah itu tidak diterima sama WordPress-nya seperti itu. Selanjutnya kedua itu error establishing database connection. Jadi ini tuh masalah database yang kita bikin tadi, yang kemarin tuh kita bikin MySQL-nya yang ada akun-akunnya itu, yang ada akun terus nama tabelnya apa. Nah, itu. Jadi di sini tuh misalnya tuh yang error itu ketika kliennya WordPress itu kita bisa mengakses database yang ada di hosting gitu. Biasanya itu kesalahannya itu ada di username-nya salah password atau tiba-tiba ada yang ganti passwordnya database seperti itu. Nah, itu bisa dicekin tuh apakah yang salah itu adalah namanya atau username atau yang lain-lain. Itu harus sama gitu. Dicekin bisa langsung lewat cPanel-nya gitu. Dicek terus atau dilihat codingannya. Bisa itu ada codingannya di dalam WordPress-nya itu jelimet sih, tapi aku kasih tahu aja gitu bahwa biasanya itu ada error di database seperti itu ketika satu website itu nggak bisa connect ke penyimpanannya gitu, dia kan tidak akan nampilin aplikasinya gitu, dia langsung keluar error seperti ini judulnya itu error establishing data connection gitu, seperti itu. Oke, lanjut ketiga yaitu error 43 forbidden. Jadi error ini tuh terjadi karena masalah di dalam klien gitu, dalam klien WordPress-nya itu. Jadi penyebabnya itu berasal dari file permission. Jadi file yang di dalam hosting tadi itu ada kan, dia pernah bermain Linux atau ya Linux lah, itu kan ada permissionnya itu ada kayak admin, terus user atau yang lain gitu. Itu kadang-kadang filenya itu tersimpan atas nama admin gitu, yang mana ketika yang akses orang lain dia nggak akan bisa jalan gitu, dan akhirnya akan ngeluarin error seperti ini. Makanya harus dipastikan juga permissionnya itu harus sesuai dengan standar gitu. Biasanya itu 644 gitu untuk filenya, seperti itu. Selanjutnya error ini 404 gitu. Jadi error ini tuh sama kayak yang error tadi, tapi bedanya tuh si klien atau browser itu nggak nemuin folder ininya, filenya gitu, file HTML-nya gitu, file websitenya tuh nggak ketemuin gitu. Padahal dia gunakan link yang udah dikasih gitu, tapi dia nggak nemuin filenya, makanya dia ngeluarin error 404 gitu. Jadi caranya ya harus diperbaiki apa linknya tadi, dipastiin bahwa link yang tadi itu benar-benar ada filenya seperti itu. Makanya nanti tugasnya para maintain itu harus mengecek setiap broken link yang ada di website tersebut. Selanjutnya 500 internal server error. Nah, ini tuh udah errornya tuh bukan dari klien lagi. Errornya tuh ada di server. Jadi di server itu udah nggak bisa di nggak bisa menyediain lagi itunya fasilitas untuk melihat websnya gitu, karena mungkin beban yang sangat tinggi, akhirnya dia nggak kuat gitu, akhirnya dia akan ngeluarin error seperti ini gitu. Terus selanjutnya error 502 yaitu bad gateway, yaitu jadi ini masalah juga di server. Jadi masalahnya itu terjadi pada gateway-nya atau proxy yang menerima respon yang tidak valid dari servernya. Di responnya nggak valid dari servernya. Jadi user yang melakukan browsing mengunjungi sebuah website itu, browsernya akan mengirimkan request kepada
web hosting, kemudian dikirim dan dikirimkan kembali ke user. Jika proses yang tadi kayak user itu kan minta request tuh ke hosting, tapi hosting itu nggak bisa kembaliin ke user, makanya yang dibalikin itu bukan file aslinya gitu, bukan sistem yang asli, bukan halaman yang asli, makanya dia langsung, karena sistem nggak kuat, dia akan ngeluarin karena tidak satu jalan gitu lah, kan dia akan minta request gitu, itu teknis banget sih. Tadi dia akan muncul error seperti itu gitu. Selanjutnya error 503 service unavailable. Ini juga errornya dari server. Jadi karena tidak bisa mengakses suatu file dari server tersebut gitu. Dan halamannya itu tidak dapat ditemukan di server gitu. Jadi permasalahan itu karena kadang-kadang itu servernya itu down, atau plugin atau temanya itu bermasalah gitu. Atau enggak juga bisa karena serangan hacker gitu. Jadi diserang traffic tinggi namanya DDoS, sehingga menganggap server itu tidak dapat dijangkau gitu. Jadi dia tuh udah nggak bisa, udah benar-benar hilang gitu, udah mati lah, maksudnya service dari aplikasinya. Jadi yang perlu dilakukan adalah di restart hostingnya, atau nanti bisa minta tolong sama adminnya, hostingernya gitu, untuk Pak kenapa error seperti ini gitu. Nanti mereka akan bisa memfollow up dan memperbaikinya seperti itu. Terus connection time out error. Nah, ini biasanya tuh karena konfigurasi dari servernya. Jadi biasanya tuh di server tuh membatasi lama waktu untuk koneksi ke sana gitu. Misal kita minta request ke server itu ternyata lama karena koneksi kita internetnya lemot gitu ya. Nah, dan mereka di sana itu punya waktunya itu cuma ngasih apa ya, kayak ngasih batasan gitulah. Kalau lo nggak bisa request lagi pada saat jam ini, ya udah lo nggak bisa akses ini gitu, kayak gitu. Karena kasarnya seperti itu. Nanti ada batasannya gitu. Karena ini tuh juga buat untuk keamanan juga gitu. Jadi servernya tuh dia membatasi tingkat kapan dia bisa harus masuk ke servisnya servernya seperti itu. Jadi jika servernya itu punya traffic tinggi, dia bisa ngeluarin error yang seperti ini gitu, karena dia nggak bisa menangani gitu, kayak gitu. Terus selanjutnya blank screen atau blank putih gitu. Jadi kalau yang wet screen ini, karena memori yang disediakan sama servernya itu udah overload, jadi udah bener-bener udah overload gitu. Jadi kayak kan di dalam server itu, atau server itu kayak komputer gitu kan, kalian juga buka Word atau yang lain-lain kan, kalau soal kebanyakan buka gitu kan pasti ngehang tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sama kayak di server itu juga sama, kalau misal banyak yang akses, banyak yang ngasih traffic, ada yang nge-hack, ada yang ngasih traffic yang tinggi. Nah, dia kalau soal udah overload, udah semisal dia itu RAM-nya itu 2 GB dan udah kepake 2 GB gitu, dia akan bisa blank gitu. Dan juga karena itu di dalam PHP, di dalam servernya juga ada batasannya juga gitu. Batasan dari itunya apa dari memorinya gitu. Harus kalau misalnya ingin lebih bisa diakses, itu diakses lebih banyak orang, jadi harus pilih memori yang lebih tinggi seperti itu. Jadi emang bikin website itu emang harus ngelihat dari pasarannya gitu. Jadi kayak misal yang ngunjungin cuma sehari 5 orang atau 10 orang, itu nggak usah terlalu bagus. Kalau misal kayak sistemnya kayak Tokopedia atau yang lain, itu emang butuh server yang benar-benar RAM-nya tuh bisa banyak gitu, mungkin berapa giga gitu, untuk menangani
transaksi-transaksi yang ada gitu. Apalagi transaksinya mungkin per detikan gitu. Jadi supaya tidak mengalami error seperti belang putih ini, makanya mereka nyediain server yang sangat cukup gede gitu dan biaya yang cukup besar. Gitu. Terus selanjutnya tuh tata tampilannya si WordPress itu tidak beraturan gitu. Jadi biasanya tuh kalau kita sama kayak tadi, tapi ini kita lebih ke HTML-nya, maksudnya HTML dan CSS-nya. Jadi kalau tidak beraturan berarti ada error di dalam HTML atau enggak CSS. Karena HTML itu kayak kerangkanya, terus CSS itu kayak pewarnanya, pernak-perniknya gitu. Nah, kalau semisal error berarti kemungkinan besar errornya ada di HTML dan CSS seperti itu. Selanjutnya tidak bisa login ke administrator. Nah, di sini tuh kalau kalian nggak bisa login, itu artinya WordPress kalian itu udah dihack gitu sama orangnya, bisa diubah username-nya atau password-nya. Ya cara menanganinya itu ya kalian harus udah bener-bener langsung harus nge-backup, terus kalian atur ulang lagi di database gitu. Dan itu sangat sangat ribet sih gitu untuk mengatur ulang di dalam database untuk bisa diakses lagi sama admin yang asli gitu. Jadi solusinya itu ya emang harus dijaga juga kan standar link untuk masuknya juga harus diubah gitu. Yang biasanya kan kalau yang apa yang ada di WordPress itu kan kayak namanya domainnya seperti contohnya tadi kan apa ciptalucu.chatpanel.online/wp strip admin. Nah itu harus diganti, harus diubah seperti itu. Nanti bisa dicari-cari di internet bagaimana cara mengubah URL itu menjadi bisa jadi di custom gitu biar orang tuh nggak tahu untuk URL untuk mengakses adminnya agar tidak bisa dihack gitu. Selanjutnya tidak bisa upload gambar gitu. Jadi permasalahan ini tuh terkadang gara-gara folder dalam sama kayak tadi penjelasannya itu tentang permission. Jadi dalam folder itu harus tadi di setting dan settingannya tuh harus 755 gitu. 755 itu nggak salah dia itu user lain tuh bisa mengakses, bisa mengeksekusi, bisa melihat dan bisa menulis gitu. Nah, coba kalian pelajari aja permission directory dalam Linux gitu. Itu ada kode-kodenya lah. Kodenya itu yang paling dipakai itu untuk supaya bisa diakses yaitu 755 gitu. Itu ada read, waiter, execute gitu. Atau enggak bisa mematikan fitur cPanel-nya gitu. cPanel protect gitu. Kalau pakai cPanel kan kita yang saya tahu itu bukan pakai cPanel. Misalnya kalau misal kalian pakai Niaga Hostinger itu nanti cPanel-nya itu namanya cPanel seperti itu. Bukan Vesta gitu. Oke, lanjut. Ke SEO, Search Engine Optimizer. Jadi SEO ini untuk gimana supaya website kalian tuh mudah diakses sama orang-orang gitu dan mudah dicari seperti itu. Cara kasarnya seperti itu. Jadi langsung dijelasin aja gimana caranya untuk meningkatkan SEO kita dalam website kita itu gimana. Yang pertama itu yang pasti itu kalian harus install pluginnya biar mudah. Jadi kalian bisa install plugin namanya Yoast SEO di plugin gitu. Bisa kita praktekin.
Jadi kita praktekin dulu cara install SAO-nya. Tadi kita lihat di plugin kayak kemarin. Kita cari yoas. Nah, ini langsung diinstal. Jadi biar mudah untuk SEO-nya ditingkatkan di dalam WordPress kita menggunakan plugin gitu. Itu salah satunya itu adalah Yoast SEO. Yoast SEO itu paling terkenal sih, paling banyak digunain di WordPress. Jadi kalau kalian untuk ningkatin SEO kalian, tinggal install aja Yoast SEO. Jadi di sini tuh kalian bisa setting kalian bisa pelajari sendiri. Aku juga belum pelajari ini. Jadi intinya tuh dia bisa otomatisin supaya bisa mengotomisasikan SEO yang udah ada di dalam WordPress kita gitu. Jadi lebih bagus seperti itu. Lanjut kedua yaitu adalah harus riset keywordnya. Yang kemarin yang aku bilang bahwa setiap artikel itu pasti ada keywordnya gitu kan. Di kayak soal olahraga berarti keywordnya olahraga, terus lucu, terus Cristiano Ronaldo. Nanti kayak poin-poin yang berkolerasi dengan konten kalian itu apa, itu harus dimasukin ke situ sebanyak-banyaknya seperti itu. Nah, nanti dia akan dimasukin ke dalam tadi Yoast SEO tadi seperti itu. Jadi yang terkait dengan topik yang kita bikin, terus targetnya keywordnya siapa, terus target untuk yang pembacanya siapa, itu semua itu harus kita riset juga. Setiap konten, setiap apapun yang kita bikin itu harus ada keywordnya itu. Setiap halaman kayak tadi, kayak bikin halaman hubungi kami, berarti kita bikin keywordnya tuh hubungi kami, kontak person, dan lain-lain seperti itu. Dan juga kita bisa ada toolsnya. Kalau kalian tak pengen saya kasih tahu, ada toolsnya. Jadi toolsnya tuh bisa ngelihat, bisa ngasih tahu apa jadi dia bisa bikin generator gitu. Jadi keywordnya tuh dia langsung otomatis kalau kalian mau bikin keyword tentang herbal, dia akan bisa menemukan korelasinya apapun kata-kata yang akan biasanya dipakai seperti itu. Nah, ini nanti jadi sebuah keyword untuk SEO di website kalian seperti itu. Jadi kalian bisa ngambil dari sini semuanya. Ini kayak gini. Jadi ya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya tapi harus unik juga gitu. Seperti itu. Ini juga berpengaruh buat toko online juga. Toko online juga kadang-kadang dia juga ngelihat dari produknya korelasinya untuk siapa seperti itu. Ini bisa belajar tentang marketing sih kayak gitu. Lanjut. Jadi tadi harus aktifin set engine visibility-nya di WordPress kita. Jadi di WordPress kita tuh udah ada tuh
di setting, kita lihat langsung aja. Di setting, di membaca, di sini tuh ada setting nih, terapkan mesin pencarian. Nah, ini di jangan dicetang. Jadi mesin pencari seperti Google itu bisa ngeindeks semua situs ini. Nanti harus dicentang supaya website kita itu bisa diakses sama Google search itu, seperti itu. Bisa secara menyeluruh ke bagian-bagian dari WordPress kita yang kita bangun, website yang kita bangun tadi. Gitu. Jadi ketika gini berarti website kita, WordPress kita itu udah bisa diakses. Link-link yang ada di sini itu bisa langsung diakses sama mesin pencari supaya bisa ditampilin ke Google Search seperti itu. Terus lanjut ke tambahkan situs ke Google Search Console. Jadi supaya biasa kita tuh bisa diakses sama Google Search. Jadi kita harus mendaftarkan dulu Google kita. Jadi cara daftarnya tuh gini. Kalau nggak salah ini sih. Nah, di sini kalian bisa langsung, contoh kita mau daftarin tadi, dipakai. Kalau kalian punya domain, nanti pakai ini aja, domain. Nanti dia bisa nge-search sebagai bagian subdomainnya sampai semuanya itu menyeluruh. Jadi tinggal ketik domainnya aja, dia akan otomatis menyeluruh, ngelihat situs map yang ada di dalam domain itu. Tapi kalau kalian punya satu aja, kayak aku tadi, tinggal klik aja, tinggal ketik aja http. lucu.panel. Jadi tinggal di ini. Nah, kalau sudah ketemu ini, berarti kalian tinggal download ini filenya dan diupload ke halaman utama. Langsung aja ya, coba tadi udah di download ini, jadi langsung ke cPanel, ke Vesta kita tadi, cPanel tadi, terus ke file manager. Ya benar. Login dulu ke akunku dulu. Masuk ke file manager. Di sini buka ke web, ke Beda Lucu. Di sini. Nah, di sini kita harus upload tadi file yang tadi. Udah ke-upload, berarti kita coba lagi, buka lagi. Sini kita verifikasi. Nih, udah kecek. Kayak gitu, langsung keluar ininya. Nanti tunggu sekitar 1 mingguan, itu pasti keluar di Google Search kalian. Atau coba sekarang aja, coba.
Oh, belum ada berarti. Jadi misalnya nunggu sekitar 2 hari atau 1 minggu lah, paling lama. Itu nanti dia keluar uh, di search engine-nya. Biar mempermudah itu biar lebih mempermudah search engine-nya supaya bisa menyeluruh, ya pasti harus dipasang SEO-nya tadi. SEO-nya itu harus bagus seperti itu. Biar website kita itu ranking 1 gitu dibandingkan website yang lain seperti itu. Makanya SEO ini ada profesinya sendiri gitu. Ada orang yang bekerja sebagai optimisasi SEO itu, karena tadi sebagai orang pembisnis gitu kan, pengen websitenya itu selalu nomor 1 ketika kata kunci berita gitu. Nah, itu makanya harus ada SEO untuk yang optimisasinya lebih kuat. Itu. Oke, lanjut. Mengintegrasikan Google Analytics. Jadi Google Analytics itu adalah sebuah tracking. Jadi di website kita tuh dikasih tracking gitu. Jadi kita bisa tahu lihat siapa yang buka website kita. Jadi kayak umurnya, price-nya berapa, laki-laki atau perempuan, dan kota mana, terus pakai aplikasi, pakai browser apa, Firefox atau Chrome, itu mereka bisa kerekam. Makanya coba kalian pelajari sendiri, buka aja Google Analytics. Kalau udah pernah, boleh coba aja dipelajari gitu. Di situ tinggal install aja. Installnya agak ribet sih dibandingin tadi. Jadi aku cuma kasih tahu aja bahwa kita harus mengintegrasikan Google Analytics supaya kita bisa tahu website kita itu siapa sih. Kalau misalnya kita udah tahu siapa pengunjung kita, nanti kita bisa tahu ngasih keyword yang relevan dengan pengguna kita seperti itu. Oke, lanjut ke menambahkan sitemap di Google. Ya kayak tadi di ini tuh bisa diterapkan di plugin yang kita bikin namanya USSO tadi. Ada di situ ada suatu fitur yang dimana tuh gunanya untuk supaya dia bisa bikin sitemap untuk ke Google seperti itu. Pernah lihat kayak suatu website itu bisa di search itu ada banyak gitu. Contohnya kayak gini lah. Contohnya tuh kita bisa .com nggak salah. Nah, di sini kan ada kayak gini. Ini namanya sitemap Google. Nanti kayak satu website ini bisa langsung ngeluarin ini. Nah, ini berkat SEO, jadinya dia bisa bikin kayak gini Google-nya. Kayak itu. Contohnya kayak gini. Oke, lanjut lagi. Oke. Jadi mengoptimalkan situs untuk perangkat mobile. Jadi kita harus ada suatu website kita tuh harus benar-benar responsif untuk bisa digunakan sama mobile. Karena di Google sendiri itu mereka bisa mengetes, dia mengutamakan mobile first gitu. Jadi dia mengutamakan performa dan fungsionalitas dari fitur tersebut dapat digunakan oleh perangkat mobile seperti itu. Jadi mereka mengutamain kalau suatu website itu bisa digunakan sama mobile, web, dan multiplatform lah intinya seperti itu. Cara ngetesnya yaitu tinggal buka aja Google Mobile Lens. Nah ini kita coba punya kita tadi.
apakah layak, Nobel Friendly Test-nya layak atau tidak. Jadi dia akan menganalisa seluruhan website kita apakah bisa digunakan oleh website, dan ternyata pas website kita itu bisa, website yang saya bikin itu bisa digunakan sama mobile friendly. Jadi dia lebih, walaupun tidak sebagus, belum bagus, tapi dia dianggap mobile friendly si web WordPress ini, template-nya ini ya, gitu. Seperti itu. Oke. Terus lanjutnya adalah menaikkan kecepatan load websitenya. Jadi kita harus tahu gimana caranya sih website kita tuh benar-benar diakses tuh berapa detik gitu. Kalau 1 detik berarti bagus banget gitu. Atau bisa kurang dari 1 detik langsung buka set gitu. Atau bisa lama gitu. Misalnya kan kadang-kadang internet kita cepat, tapi kadang-kadang website kita yang kita buka kok lama gitu, dan internet kita cepat gitu. Ya karena tadi mereka terlalu banyak file yang harus di-download, jadinya lama. Makanya harus dicek juga kecepatan load kita tuh berapa detik gitu, seberapa milisecond gitu. Cara ngeceknya tuh kita bisa pakai ini. Kita coba kita lagi berita. Kita cek seberapa cepat sih WordPress yang kita bikin. Jadi dia ngetesnya itu di dalam regional Kanada. Jadi servernya itu di Kanada. Dia tuh anggap aja dia tuh orang Kanada yang mau buka website kita gitu, menggunakan browsernya Chrome. Dan ternyata website kita tuh di website berita lucu tadi dibuka sampai semua bisa keluar semua itu selama 4 detik gitu, 4 detik, 2 second gitu. Dan ternyata skor kita tuh C gitu. Nah, gimana caranya supaya skornya jadi A seperti itu? Itu caranya ada di sini, ada suggestionnya. Ini ada harus mengoptimisasi image-nya dan lain-lain, itu harus di improve lagi seperti itu. Oke, lanjut lagi. Terus memperbaiki link yang rusak. Jadi tadi website kita kan belum tentu kita bisa tahu, dipastikan bahwa website kita itu setiap linknya itu bisa mengakses suatu halaman yang kita inginkan gitu. Jadi harus di maintain gitu, harus dengan cara ada di Google Search Console itu ada namanya Crow Error gitu. Itu bisa menggunakan tools itu. Kalian bisa cari aja Crow Error gitu di Google Search Console yang kita pakai tadi, yang buat masukin website kita ke Google Search tadi, yang contohnya tadi. Betul. Terus tadi tentuin fokus keywordnya setiap postingan tadi yang saya sebutin tadi ya. Setiap postingan itu harus ada keyword yang benar-benar paten gitu, yang benar-benar relate sama postingan tadi, supaya ketika orang ngetik dengan kata yang sama akan muncul postingan kalian gitu. Walaupun cuma 1 kata 2 kata yang sama, itu bisa keluar mungkin di nomor 1 atau nomor 2, di nomor 3 atau nomor 4 gitu. Seperti itu. Makanya harus benar-benar ditentuin fokus keywordnya seperti apa.
gitu. Terus konten yang berkualitas juga sama gitu. Di kontennya itu harus panjang, berkualitas, memenuhi standar seperti itu. Yang informasinya tuh emang dibutuhkan sama user, misal kayak tutorial membuat pizza atau tutorial membuat apapun yang misalnya masak-masak gitu kan, misalnya orang-orang kan relate banget tuh. Itu biasanya akan selalu dikunjungi sama orang ibu-ibu seperti itu. Mungkin bisa dikembangin lagi dengan tema-tema yang lain seperti itu. Terus tambahkan link ke website yang berkualitas. Maksudnya itu gimana ini? Maksudnya itu link kita itu bisa kita pastekan, kita kopikan ke Facebook gitu. Kan di Facebook kan bisa keluar link kita, bisa kita sebarkan linknya. Jadi semakin banyak link kita tersebar di banyak website itu berarti website kita itu terkenal dan akan mudah dicari semua orang, dan itu akan membuat SEO kita itu sangat optimal gitu. Jadi dianggap grade website kita itu udah bagus gitu, udah bagus banget seperti itu. Jadi harus benar-benar link kita itu harus disebarin. Makanya tadi ada fitur tadi yang bisa nge-share ke media sosial. Salah satunya untuk bisa menambahkan link kita ke website yang berkualitas seperti Facebook, karena diakses semua orang seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyain nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, Kak, aku boleh izin ice breaking dulu? Oke, ya silakan. Kita seru-seruan dulu yuk di quizzes. Adi, boleh di-share screen buat kode quizzesnya? Teman-teman boleh buka web quizzesnya dan ngakses kodenya. Teman-teman udah bisa ngakses quizzesnya. Dengan menggunakan kode yang udah ada yang join 2 orang. Baru 3 orang. Ayo yang lainnya. Pukul 10:05 kita mulai ya quiznya.
Ayo yang lain yang belum join. Baru 8 orang aja ini yang join. Oh, oke. Isyam. Udah 10:05. Adi, udah bisa dimulai.
Ini kuisnya udah ya. Di posisi pertama ada Khairul Anam. Kedua Trihe. Itu siapa ya? Boleh bersuara? Di posisi ketiga ada Nah. Keempat ada Pramudia. Kelima ada Zahra. Di posisi 5 besar. Itu 3H siapa? Oh, Angel. Sekarang waktunya kita dengerin materi dari Kak Zahid Muhasabah lagi. Kepada Kak Zahid, boleh menyampaikan materinya lagi. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi materi berikutnya. Selanjutnya adalah keamanan website. Ini pertanyaan buat jawaban buat pertanyaan yang kemarin yang di minggu pertama yang menanyakan keamanan website. Jadi langsung aja. Yang pertama yaitu adalah pastikan hosting Anda itu aman gitu. Jadi setiap hosting itu punya mekanisme sebuah sistem yang bisa mengamankan kalian itu dari serangan hacker, malware atau virus berbahaya yang ada saat ini. Jadi pastikan dulu, tanya dulu ke websitenya, ke hostingannya, apakah hosting tersebut memiliki teknologi keamanan yang mumpuni gitu. Yang untuk saat ini yang paling mumpuni itu adalah Immunifi 360 gitu. Itu coba tanyain apakah hostingnya benar-benar aman. Tapi untuk hostingan yang saya kasih itu belum tentu aman gitu. Jadi ya kalau pengennya aman, coba beli uh, yang lebih ada uangnya lah gitu. Kalau yang kemarin yang saya kasih itu belum tentu aman karena itu cuma komputer, yang mana komputernya itu ya saya install aja gitu. Jadi belum ada pengamanan yang khusus gitu dari serangan hacker atau yang lain-lain. Walaupun hosting yang saya pakai itu pakainya Amazon Web Service atau AWS seperti itu. Jadi kemungkinan amannya saya tidak bisa menjamin seperti itu untuk hosting yang saya kasih kemarin. Oke, yang lanjut kedua yaitu adalah install plugin keamanan gitu. Jadi di WordPress kita itu ada plugin juga untuk keamanan. Jadi lengkap banget di WordPress. Dari segi semuanya itu udah tersedia gitu. Tinggal kita install aja yang kayak contohnya tadi. Jadi security-nya itu ada item security, ada WordPress security gitu. Jadi item security itu ada tersedia versi gratis dan berbayarnya, dan itu bisa mendeteksi tadi si item security itu bisa mendeteksi plugin-plugin yang berbahaya gitu, atau software yang usang dan password yang lemah. Jadi dia itu bisa deteksi dalam tubuhnya si WordPress itu apa kelemahannya gitu. Biasanya itu ada plugin-plugin yang dimana orang-orang itu bikin plugin buat untuk ngerusuh website orang. Jadi orang itu mau install plugin itu, tapi ternyata plugin itu adalah virus itu sendiri gitu. Jadi si item security itu bisa mendeteksi bahwa plugin yang kita mau install itu adalah ada virusnya seperti itu. Terus ada WordPress security, itu digunakan untuk firewall gitu, ada kayak pengamannya gitu, ada real time monitoring, nanti ada monitoringnya juga gitu, ada scan pluginnya kayak tadi dan yang lain gitu. Di kayak real time monitoring bisa ada yang ngasih traffic tinggi itu kelihatan nanti ada trafficnya. Sebenarnya nggak pakai WordPress security juga, pakai Google Analytics juga bisa kelihatan trafficnya itu seberapa banyak dan pengunjung yang ada saat itu tuh berapa, bisa tahu juga kalau pakai Google Analytics seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pasang SSL, yaitu tadi sekarang itu semua website itu harus dipasang
ini SSL ini. Jadi apa yang saya bikin kemarin tuh dia belum dipasang sama SSL karena SSL itu berbayar. Jadi jika kalian memang benar-benar website kita aman gitu, biasanya tuh buat kayak pembayaran pakai kredit card gitu, itu diwajibkan untuk menggunakan SSL. Karena kenapa? Kalau misal suatu website itu tidak menggunakan SSL, SSL itu adalah merubah yang misalnya HTTP menjadi HTTPS yang ada S-nya itu. Kalau nggak ada HTTPS-nya, kalau kalian mau update suatu website dengan menggunakan kredit card kalian, itu pas saat kalian mentransfer data tersebut ke internet, ke server, itu bisa dibaca sama orang lain. Kalau kita menggunakan HTTPS atau SSL tadi, itu data yang tertransfer itu akan dibungkus oleh cryptocurrency gitu, tadi kayak dibungkus sama password gitu, jadi nggak bisa diterawang gitu, nggak bisa dibaca data yang lalu lintas di internet itu. Dan satu lagi, di internet itu sebenarnya tidak ada yang aman karena internet itu semuanya adalah bebas gitu. Jadi data itu bisa kayak mondar-mandir banyak gitu dan bisa di disadap gitu. Makanya ada teknologi namanya SSL gitu. Dulu kan banyak tuh kayak kasus-kasus penyadapan itu tuh karena emang dulu itu belum ada teknologi seperti ini, dan sekarang ada solusinya itu jadi dengan menggunakan SSL itu. Sebenarnya tuh pemasangannya juga cukup ribet gitu. Kalau kalian pakai website yang di hosting itu tinggal di klik-klik aja sih kalau sebenarnya kalau pakai hosting seperti itu. Oke, lanjut aja. Terus update website Anda gitu. Untuk pastikan keamanannya, pasti kalian harus mengupdate versi dalam WordPress kalian, WordPress, plugin, dan lain-lain. Karena setiap sistem itu tidak ada yang sempurna dan mereka akan selalu update terus-menerus. Kalau kan akan selalu orang akan mencari celah untuk mengakses website tersebut gitu. Jadi emang harus selalu diupdate kalau ada update-nya gitu. Kan kemarin udah diajarin gimana caranya untuk update plugin dan update WordPress itu sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Terus gunakan username dan password yang kuat. Jadi jangan pakai yang saya bikin itu, kayak bikin username-nya admin gitu, passwordnya 1 2 3 4 5 atau tes 1 tes 11. Itu jangan pakai yang benar-benar unik, yang benar-benar nggak bisa dibaca orang, yang nggak bisa di brute force tadi kayak mereka itu nyoba-nyoba banyak kata gitu, thread, ada mesinnya. Jadi di sekarang tuh ada mesin yang mana tuh bisa bikin kalimat itu, bikin password itu bisa, kombinasi password itu bisa mengetes untuk bisa masuk atau enggak. Ada mesinnya, ada robotnya untuk melakukan itu. Makanya kalian bisa bikin password itu yang unik banget gitu, yang ada kombinasi angka, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, ada karakter gitu. Karena akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan password kalian. Mungkin membutuhkan waktu 1 bulan untuk menemukan password kalian gitu. Dan kalau bisa password kalian itu selalu diganti gitu. Ya, kalau misalnya kalian tuh udah bagus ya, udah besar, itu kalau bisa dikumulatif gitu, harus berulang-ulang itu diganti terus passwordnya per bulan untuk menjaga keamanannya. Karena mungkin aja siapa tahu orang yang ada yang mau mengakses, ada yang mau mengambil alih website kalian seperti itu. Kalau website kalian udah trafiknya sangat tinggi banget dan orang itu pada ngiler dengan website kalian, mereka pengen coba mengakses website kalian gitu, ya tadi kalau selalu udah dapat ya goodbye gitu, seperti itu. Oke, terus lanjut install plugin backup. Jadi ketika kalau misalnya udah terlanjur ke hack tuh, ya udah tinggal aja di restore aja backup yang kita kemarin. Jadi yang kemarin yang hack itu udah hilang semua, balik lagi seperti semula. Makanya
plugin backup ini bagus buat kalau tadi kalau udah keserang nih, udah acak-acakan semua nih website kita, udah diwacak-acak gitu. Ya tinggal kita klik aja restore kembali, udah baik lagi seperti semula, seperti itu. Bagusnya di install plugin ini backup ini seperti itu. Oke, lanjut. Yaitu terapkan two factor authentication. Jadi ya seperti kayak Tokopedia itu yang sebuah metode Tokopedia yang harus login dulu pakai HP-nya gitu. Jadi model ini sebenarnya adalah model keamanan yang memungkinkan website itu melakukan verifikasi pengguna secara langsung gitu dengan kode unik yang akan dibuat di saat itu juga, dan ada waktunya. Kode unik itu bisa dikasih waktu sekitar 5 menit atau berapa menit gitu, dan setelah itu kalau sudah lebih dari itu akan hangus seperti itu. Jadi harus diterapin model ini gitu, karena dia akan 2 lapis lah. Ketika dia udah dapat password kalian, terus dia coba, ternyata harus minta lagi, dan nomor yang dikasih itu ternyata ke HP kalian, jadi mereka nggak tahu apa passwordnya itu tadi yang dikasih itu. Dia harus diterapin ini, dan coba aja cari di internet kalau soal gimana caranya mengaktifkan two factor authentication ini ke WordPress seperti itu. Terus selanjutnya yaitu batasi percobaan login. Jadi dalam WordPress itu ada, kalian bisa setting sendiri, coba cari di internet batasan percobaan login di WordPress. Jadi kalian bisa batasi itu berapa kali orang itu bisa salah, akan dijeda waktunya. Jadi ketika dia salah password 3 kali, dia akan tidak bisa mengakses login tersebut selama 1 jam seperti itu. Jadi emang harus dibatasi seperti itu. Kalau udah salah 5 kali, akan nggak bisa login lagi selama berapa jam lagi seperti itu, dan seterusnya. Kalau gagal terus sampai lama gitu, kayak gitu. Emang harus bikin pluginnya, harus diinstal pluginnya. Coba aja cari di internet bagaimana caranya membatasi login WordPress seperti itu. Terus lanjut logout otomatis. Biasanya kan kita sering tuh laptop kita itu ya udah login terus dibiarin, nggak di logout gitu, dibiarin gitu. Kalau misal ada orang yang akses, ya bisa langsung mengotak-atik akun kalian seperti itu. Jadi harus ada plugin yang mana bisa dia otomatis logout. Jadi kalau kita udah lama berapa menit gitu tidak ada interaksi, dia akan auto logout gitu. Jadi tidak bisa kalau kita lupa untuk melogout, bisa langsung auto logout gitu. Jadi lebih aman gitu. Seperti itu. Jadi harus di-install pluginnya. Terus kedua tuh perlindungan DDoS. DDoS itu sendiri adalah sebuah traffic gitu. Jadi ada suatu software gitu. Software seperti ya orang hack gitu. Dia bikin software, bikin aplikasi. Aplikasinya itu adalah memberikan traffic yang tinggi, jadi request gitu, ngasih data. Jadi website kita tuh bisa dikasih data gitu, datanya tuh gede-gede, 1 giga ke dalam server kita. Dan semakin banyak request yang terjadi, semakin lemot server kita itu. Makanya harus ada perlindungan DDoS supaya tidak ada kelebihan beban. Jadi mereka ketika ada tahu kalau satu request itu emang kelebihan, dia tidak akan menerima request tersebut. Jadi ya emang harus ada perlindungan DDoS-nya gitu. Biasanya tuh menggunakan pelayanan keamanan pihak ketiga gitu. Namanya adalah Cloudflare ya, Cloudflare gitu. Coba aja cari di internet kayak gitu. Oke, terus
selanjutnya adalah mengatur Google Analytics dan Search Console tadi. Jadi ya tadi sama kayak yang saya jelaskan bahwa Google Analytics itu bisa ngelihat trafiknya juga gitu. Jadi ketika ada trafik naik, kalian bisa mematikan dulu website kalian supaya tidak atau bisa mengalihkan bisa ada preventif yang lain gitu. Mungkin yang lain seperti bisa mematikan dulu atau bisa nunggu sampai reda dulu trafiknya baru dinyalain lagi websitenya seperti itu supaya tidak jebol gitu, supaya nggak rusak seperti itu. Oke, lanjut ke bentar ya. Dilanjut ke maintain website. Jadi di website tuh kita ngapain aja sih? Maintain website tuh ngapain gitu? Secara profesional tuh kayak apa gitu? Jadi maintain website itu adalah kita ngecekin website kita tuh benar-benar jalan atau tidak. Yang pertama itu adalah pastikan seluruh halaman tadi yang saya bilang dari kemarin, dari tadi, maksudnya tadi itu pastikan seluruh halaman itu atau tautan itu masih menjalankan fungsinya gitu. Jadi tidak boleh ada broken link gitu. Harus dicekin satu-satu, mungkin pakai sistem yang tadi ada toolsnya, dicekin sampai tidak ada broken link yang tidak bisa diakses sampai muncul 404 tadi kayak gitu. Harus dicekin satu-satu. Jadi harus cara mengatasinya ya dengan cara install plugin juga. Ada pluginnya namanya Broken Link Checker gitu. Bisa dilihat bisa langsung diinstal aja di dalam WordPress seperti itu. Terus lanjut lagi periksa seluruh update komponen website. Jadi pluginnya itu harus diupdate. Jadi ketika di maintain itu harus diperiksa lagi gitu. Diperiksa apakah ada updatean dari plugin dan lain seperti itu. Terus hapus seluruh komentar spam. Jadi kan tadi ada di dashboard kita itu di admin kita kan ada komentar, di situ ada ketahuan komentar-komentar yang spam gitu, yang bisa ngasih-ngasih link-link yang jahat atau ngasih-ngasih provokasi yang jelek, itu bisa kalian hapus. Jadi maintain apakah supaya apa ya namanya, pencitraan tuh website kita, supaya website kita itu benar-benar indah lah untuk dibaca gitu, tidak ada komentar-komentar yang jelek seperti itu. Nanti harus dihapusin, yang tidak enak gitu dihapusin aja seperti itu. Terus ditinjau lagi performa SEO-nya. Jadi dari tadi itu dilihat ketika kalian ngetik apa gitu misal kalian ini website kalian udah SEO-nya udah bagus nih. Ketika kalian pertama nyoba di bulan pertama itu kalian nyoba kalian punya artikel namanya tahu bakso tutorial tahu bakso gitu. Pas kalian coba SEO kalian pertama, kalian ditampilkan di Google Search itu nomor 5 gitu. Nah, kalian coba lagi bulan berikutnya, ternyata performa kalian turun performanya jadi ke 10 gitu. Nah, itu harus diperbaiki lagi SEO-nya supaya jadi 10 tadi yang tahu bakso tadi itu bisa naik ke 2 atau yang di atasnya lagi atau tetap di nomor 5 tadi seperti itu. Itu harus ditinjau lagi SEO-nya. Itu karena ya sama kayak YouTube ya, kita bandingkan dengan YouTube gitu. Orang itu harus update bikin konten YouTube itu 1 hari 1 kali upload gitu kan. Misalnya kan itu ya sama model bisnisnya sama, berarti itu buat pikirannya sama gitu, harus pakai gitu, harus ditinjau. Mereka kita lihat juga yang tracking yang trending topik itu apa gitu. Bedanya konteksnya. Kalau konteksnya YouTube itu video, kalau konteksnya website itu adalah artikel, ya, tulisan seperti itu. Terus
review lagi konten yang dalam website kita, yang tadi yang saya bilang tadi, pertimbangan lagi buat konten yang trending topik gitu, yang paling trend. Soal contohnya sekarang lagi usum-usumnya TikTok gitu ya. Jadi kalian bikin artikel bagaimana cara bikin TikTok yang bagus gitu. Tutorialnya pakai artikel kayak gitu. Tren, nanti yang paling tren sekarang hari ini apa, itu kalian bisa bikin. So, atau trennya corona, berarti kalian harus bikin website tentang corona. Atau tren tentang apa yang sekarang terjadi, itu kalian bisa di trending topik. Jadi semakin banyak tren yang, kalau bisa berita itu kalian tuh lebih paling pertama ngisinya gitu. Di orang-orang kan biasanya tuh kalau udah pertama itu paling banyak yang ngelihat gitu. Di review lagi kita tuh di mana cocoknya temanya lagi, temanya benar ini enggak, kita memang benar-benar sesuai dengan passion kita enggak. Kalau kita bikin konten website itu ya sama kayak konten-konten YouTube, konten-konten Instagram, konten-konten itu kita harus benar-benar melihat customernya itu maunya apa gitu dan trennya apa gitu. Kalau kita nggak ngelihat itu, kita idealis ya tadi, ya kalian nggak akan punya traffic setinggi tren-tren yang akan terjadi gitu. Ya kalian bermain dengan idealis kalian yang misalnya kalian mau tentang ini ya, mungkin ada peminatnya tapi tidak sebanyak konten-konten yang udah tren gitu, yang udah mainstream itu, seperti itu. Dan sekali lagi ya tadi sama kayak tadi, harus dites lagi. Kali setiap bulan dites lagi kecepatan loadingnya, dianalisa lagi, salahnya di mana, kecepatannya itu errornya di mana, terus apa yang dioptimisasi apa aja, apakah hostingannya lemot. Kalau hostingannya lemot, kita bisa ganti, pindah hosting ke yang lebih bagus, seperti itu. Kalau soal udah trafiknya udah tinggi, kita cek ternyata lu lemot gitu, udah kita tambahin lagi paketannya yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke. Lanjut. Ini terakhir, itu biaya pembuatan website itu berapa sih? Ini aku bikin apa harga, aku cari harganya cuma di hosting Jago Hostinger. Kayak menurutku itu paling bagus yang aku rasain ya. Saya tidak akan menawarkan sesuatu yang tidak pernah saya coba gitu. Ini udah pernah saya coba. Saya pernah websitenya Hima Ilkom itu menggunakan hosting ini. Jadi kalau kalian lihat antara domain sama hosting, itu domain tuh belinya itu tuh 1 tahun gitu. Anggapnya termurah itu yang 14.000, yang kalian beli .site gitu. Terus beli hostingan paling murah lah, yang 26.000. Kalian setahun tuh ngeluarin sekitar 300.000. Kalau semisal setahun itu 300.000 gitu. Kalau semisal kalian udah untung, suatu website itu udah untungnya jutaan, ya itu biaya operasional yang sangat kecil gitu. Yang 300.000 setahun gitu. Kalau kita coba yang paling mahal sendiri, yang bisnis, yang unlimited, yang menggunakan domain yang .co.id, kalau kita punya PT gitu ya, atau startup gitu, .co.id itu harganya sekitar 275.000 per tahunnya. Terus hostingnya kita beli yang mahal gitu, yang unlimited, yang 85.000, yang 86.000 gitu, dikali 12, sejuta untuk setahun. 1.300.000 untuk setahun, seperti itu. Jadi menurutku worth it lah kalau kalian ingin membuat website sejak dini lah. Soal dibandingin dengan apa uang saku kalian mungkin bisa cukup lah untuk yang termurah gitu. Kalau kalian bisa bangun sebuah bisnis online gitu, atau bikin artikel tentang otomotif gitu. Kalian bikin untuk artikel otomotif, terus banyak pengunjung, kalian bisa menawarkan iklan ke website kalian. Misal ada Honda pengen masukin
sponsor dia ke website kalian seperti itu. Jadi memang harus benar-benar website kalian itu trafficnya tinggi seperti itu. Tapi untuk belajar tentang website ya bisa digunakan hosting yang sekarang itu kalau menggunakan beli. Dan ya hosting yang saya kasih itu mungkin kira-kira umurnya 2 tahun lah, 2 tahun kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa digunakan macam-macam lah, terserah kalian mau bikin apa CV online. Kalau misalnya kalian uh, mau magang bikin CV online bisa menggunakan itu kayak gitu. Itu aja sih materi minggu terakhir ini. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan? Jadi semuanya mungkin terkait apapun juga gak apa-apa. Itu Gimana teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain, terima kasih Kak Zahid atas materinya. Kalau ada yang mau ditanyain, gunain format yang telah diberiin ya, teman-teman. Oh iya, jangan lupa isi form evaluasi ya, buat acara hari ini. Untuk linknya udah dapat diakses di kolom chat. ya kalau kalian belum bisa apa ada yang nanti kelewatan atau mau tanya langsung aja hubungin aku aja gitu. Kalau pengen lebih tahu tentang website dan lain-lain itu bisa aja hubungin di apa di slide-nya itu udah ada kontak aku, jadi tinggal hubungin aja, gak usah malu-malu. Aku udah sering sih Pak bantu-bantu adik kelas untuk bikin apapun gitu. Jadi aku open kok untuk minta tolongin gitu. Kak, itu ada pertanyaan dari Adi, Universitas Pertamina. Apakah setiap situs harus didaftarin di Google? Jika tidak, apa efeknya, Kak? Efeknya ya website kalian tidak akan terekspos ke Google. Dan sebenarnya search engine itu nggak cuma Google aja kan. Search engine itu ada Bing, ada DuckDuckGo, ada lain gitu. Tapi biasanya kalau kalian udah di Google, pasti yang lain ikutan juga gitu. Kalau udah daftar ke Google, biasanya ke daftar yang lain biasanya. Atau kalau lebih pengen apa itu, lebih pengen trust gitu, ya udah daftarin aja semuanya. Nanti semua search engine itu kalian daftarin aja. Ada daftar. Kalau Bing itu ada daftarnya, ada Yahoo Search itu juga kalau kalian harus daftarin juga satu-satu link kalian. Kayak gitu. Karena tadi sistem itu sistem Google sendiri, Google Search Engine tadi itu nggak tahu kalau tadi kan di dunia web itu ada dua kan, ada apa deep web gitu, tahu kan deep web sama yang web internet yang asli. Nah itu kalian sebelum kalian mendaftarkan itu website kalian itu termasuk deep web gitu. Tidak akan tahu kalau link kalian bisa dikasih tahu gitu, kayak gitu. Jadi emang harus benar dimasukin ke Google kalau kalian tujuannya untuk dikasih tahu ke semua orang. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah di gitu. Oke. Tapi kalau kadang-kadang itu kita nggak pernah daftarin, tapi tiba-tiba terdaftar tuh bisa juga. Alasannya kenapa? Alasannya ketika link kita terekspos ke media sosial, itu otomatis mesin search engine-nya Google itu bisa sampai menelusuri link-link sampai backlink yang sampai sedalam-dalam mungkin. Tapi kemungkinan bisa juga gitu tanpa kita. Tapi syaratnya satu, harus di-share ke tempat umum kayak gitu. Gimana Adi atas jawaban dari Kak Zahidnya? Ya, sama-sama.
teman-teman kalau ada yang mau ditanyain bisa di chat di kolom chat ya. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita lanjut ke sebelumnya terima kasih atas yang telah disampaikan oleh Zahid. Semoga dapat diterapin atas ilmu-ilmunya. Terus selanjutnya kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita lanjut ke acara selanjutnya. Tapi sebelum dilanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan poin-poin penting yang telah saya dari materi Kak Zahid tadi yang telah disampaikan seperti kontak form 7 widget, terus masalah pada website, terus IO, keamanan website, kemudian cara mengamankan website itu gimana, dan cara maintenance websitenya. Di untuk cara mengamankan website itu, kalian harus pastiin dulu tuh hosting Anda aman, kemudian install plugin keamanan, terus pasang SSL, update website Anda, install plugin backupnya, terus gunain password yang dikombinasiin seperti ada huruf besarnya, huruf kecil, angka. Selanjutnya ada terapkan 2 faktor autentik seperti authentication. Terus kalau untuk maintenance websitenya itu sendiri, pastikan seluruh halaman dan tautan masih menjalankan fungsinya. Kemudian seluruh update, kemudian